diri, karena ketika kita sudah bisa menguasai diri, maka kita bisa menentukan apa yang akan kita prioritaskan. Nah, di sini saya ajak teman-teman untuk menjadikan belajar itu sebagai prioritas utama. Kenapa? Karena itu sangat berdampak untuk masa depan kita nanti. Karena apa yang kita tabur sekarang akan berdampak di masa depan. Jadi kalau kita belajar bagus-bagus sekarang, kita jadikan prioritas kita belajar itu, jadi nanti kita akan terima buahnya di masa yang akan datang. Jadi jadikanlah belajar sebagai prioritas utama kamu ya. Nah, yang kedua, kamu harus bisa menentukan target. Misalnya kamu buat target, misalnya hari ini saya harus menyelesaikan pelajaran yang ada hari ini. Jadi tekatkan di hatimu, kasih target di hatimu supaya ada pacuan untuk kamu bisa menyelesaikan tugas hari ini yang diberikan oleh guru. Jadi ketika kamu memiliki target, kamu akan berusaha. Nah. Di sini saya juga punya tips loh untuk kita semuanya, yang dimana setelah kuasai diri kita masuk ke dalam metode belajar kita. Nah, gimana sih dalam menentukan metode belajar itu? Dalam menentukan metode belajar itu, kita harus kenali diri kita, bahkan kita tahu apa yang kita sukai. Misalnya tuh kan, kita suka belajar sambil mendengarkan musik, dan kita tuh suka belajar dalam suasana hening, dan kita suka belajar dalam berkelompok bersama teman-teman kita dan bersama yang lain juga. Nah, setelah kita menemukan metode belajar ini, tentunya kita akan lebih semangat lagi dalam mencapai cita-cita kita dan dalam belajar online ini. Dan selanjutnya yaitu menentukan agenda belajar kita. Nah, kita sebelum memulai pembelajaran daring kita, yang dimana misalnya tuh kan pada hari Senin kita belajar matematika. Sebelum pelajaran dimulai, kita harus membaca dulu materi yang kemarin agar kita bisa mengikuti apa pembelajaran hari ini. Dalam agenda ini tentunya kita harus menyelesaikan pekerjaan kita ataupun aktivitas kita. Misalnya kan kita itu sarapan, mandi, bahkan membantu ibu ataupun pekerjaan lainnya. Setelah kita melakukan aktivitas kita itu, kita membuka agenda. Setelah kita membuka agenda kita dan membaca pembelajaran sebelumnya, kita usahakan pembelajaran hari ini bisa kita selesaikan dengan baik, bahkan bisa kita kuasai. Setelah kita kuasai dan kita catat, tentunya pembelajaran kita lebih efektif dan efisien. Dan tips selanjutnya yaitu kita masuk memberi tantangan kepada diri kita sendiri. Nah, memberi tantangan kepada diri kita sendiri itu misalnya kita menyelesaikan soal dan mencari soal dari media-media lain ataupun meminta soal kepada guru agar kita terlatih untuk lebih terbiasa dan bisa menyelesaikan soal-soal yang sulit. Dan untuk tips selanjutnya yaitu memberi motivasi kepada diri kita sendiri. Tentunya memberi motivasi kepada diri kita sendiri ini sangat penting. Misalnya tuh kan kita itu mencari sumber-sumber ataupun fans kita. Misalnya ada tuh motivator seperti Meriana dan Najwa Shihab. Nah, mereka ini kan seringkali memberikan motivasi. Kita itu bisa menonton mereka agar kita termotivasi, dan juga kita bisa membaca biografi pada orang-orang sukses agar kita tuh bisa ikut ataupun agar ada niat kita ingin seperti mereka dan kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Oke, berikut ini tips dari saya. Bye. Ups, tunggu dulu. Jika kita mengalami beberapa kesulitan dalam proses pembelajaran daring, kita bisa menggunakan beberapa media seperti media internet dan juga media cetak seperti buku, koran, serta majalah, dan juga beberapa media lainnya yang bisa mendukung proses pembelajaran daring kita. Nah, kita juga bisa membuat grup-grup belajar agar kita bisa saling bertukar pikiran. Jadi ketika kita tidak mengetahui suatu soal, kita bertanya kepada teman kita, mungkin dia tahu dan dia bisa mengajari kita. Demikian beberapa tips dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semuanya.